Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang mubarakah ini kembali kita hadir dalam masjid kita ini. Semuanya ini adalah karunia nikmat Allah yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, semoga pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua dengan wasilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Semoga insyaallah salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi jalan kebahagiaan bagi kita dalam kehidupan kita di dunia, terlebih lagi dalam kehidupan kita di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah tarawih yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu. Hal ini jelas termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Quran. Sungguh Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi ayat ini jelas menyampaikan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kapan waktunya pada bulan Ramadan tersebut? Dijelaskan kembali di dalam surah Al-Qadar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar, malam penuh dengan kemuliaan tersebut? Malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau kita mau menghitung-hitung jamaah tarawih yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata 1000 bulan itu sama saja nilainya 83 tahun lebih. Artinya apa? Jika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka insya Allah ganjaran kebaikan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi 83 tahun. Umur kita, kalau kita mengambil standar umurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hanya 63 tahun. Artinya kalau ada di antara kita diberikan umur oleh Allah 83 tahun, berarti itu sudah banyak bonusnya.
Bapak Ibu jamaah taruh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lagi bertanya, kalau Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, kapan itu malam Lailatul Qadar? Oleh karena itu jamaah taruh yang sama berbahagia, hal ini kita bisa mendapati petunjuknya melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Kata Rasul, carilah Lailatul Qadar itu fil witri, pada malam-malam ganjil, min ashril awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Diprediksi bahwasanya Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan itu ada pada malam-malam ganjil 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kalau begitu ia bisa pada malam 21, ia bisa turun pada malam 23, bisa ada pada malam 25, bisa ada malam 27 dan malam 29. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini jamaah taruh yang sama berbahagia, maka para ulama kita merumuskan kira-kira kapan tepatnya Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu. Maka didapatilah rumusan seorang ulama besar yang bernama Hujjatul Islam, gelarnya Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, yang kita sering kenal dengan Imam Al-Ghazali. Beliau banyak sekali menulis buku, termasuk bukunya yang kita kenal adalah Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip di dalam kitab I'anatul Talibin yang ditulis oleh Abu Bakar As-Syafa, dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali ketika mau merumuskan kapan malam Lailatul Qadar itu tepatnya, maka dia melihat kapan awal Ramadan itu dimulai, kapan kita mulai berpuasa, atau kapan tanggal 1 Ramadan. Kalau 1 Ramadan itu jatuh pada hari Ahad dan hari Rabu, hari Ahad dan hari Rabu menurut Imam Al-Ghazali, maka Lailatul Qadar itu ada pada malam ke-29 Ramadan menurut Imam Al-Ghazali. Kalau awal Ramadan, 1 Ramadan itu dimulai pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu ada pada malam 21 Ramadan. Ini kalau hari Senin. Kalau kita mulai puasa pada hari Selasa ataukah pada hari Jumat, menurut Imam Al-Ghazali, maka Lailatul Qadar itu ada pada malam ke-27 Ramadan. Malam ke-27 Ramadan. Jika kita mulai berpuasa atau tepatnya 1 Ramadan itu ada pada hari Kamis, dimulai pada hari Kamis, maka menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu ada pada malam 25 Ramadan. Kalau kita mulai puasa pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu ada pada malam 23 Ramadan. Itu menurut rumusan Imam Al-Ghazali. Ulama lainnya yang merumuskan kapan tepatnya Lailatul Qadar itu ada, seorang ulama pendiri tarekat Asy-Syadziliyah, namanya Abu Hasan Asy-Syadzili. Rumusannya beliau hampir sama dengan rumusannya Imam Al-Ghazali. Hanya saja yang membedakan adalah jika Imam Al-Ghazali menyatukan antara hari Ahad dan hari Rabu, maka Abu Hasan Asy-Syadzili ini memisahkannya.
Jadi sama pendapatnya, apabila hari Ahad dimulai puasa, maka itu berarti Lailatul Qadar itu ada pada malam 29 Ramadan. Tapi menurut Imam Asy-Syadzili, Abu Hasan Asy-Syadzili, jika dia dimulai pada hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu ada pada malam 19 Ramadan. Begitu juga Abu Hasan Asy-Syadzili memisahkan antara hari Selasa dengan hari Jumat. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan hari Selasa dengan hari Jumat, berarti jika dimulai puasa hari Selasa atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar ada pada malam 27 Ramadan. Menurut Abu Hasan Asy-Syadzili, jika dimulai hari Selasa, sama dengan Imam Al-Ghazali bahwa Lailatul Qadar itu ada pada malam 27 Ramadan. Bedanya adalah Abu Hasan Asy-Syadzili memisahkan jika dimulai pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar itu ada pada malam ke-17 Ramadan, berarti besok malam. Malam ke-17 Ramadan. Lainnya, rumusan Imam Al-Ghazali dengan rumusannya Abu Hasan Asy-Syadzili sama saja. Sama, tepatnya sama. Pertanyaannya adalah, tahun ini kah hari apa kita mulai puasa? Maka silahkan Ki membuktikan rumusan ini sesuai dengan awal kita berpuasa. Itu rumusan kedua. Ada rumusan yang ketiga. Rumusan yang ketiga mengatakan bahwasanya untuk menetapkan kapan malam Lailatul Qadar itu ada, maka dilihatlah berapa huruf yang menyusun kalimat La Lailatul Qadar. Ternyata kalimat Lailatul Qadar itu, jika kita lihat kata Lailatul, di situ ada 4 huruf. Kemudian Al-Qadar, di situ ada 5 huruf. Artinya apa? Kalimat Lailatul Qadar disusun terdiri dari 9 huruf. Selanjutnya, di dalam surah Al-Qadar, ternyata kalimat Lailatul Qadar itu disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, 1 kali. Wa ma adraka ma lailatul qadr, 2 kali. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, 3 kali. Setelahnya itu tidak pernah lagi disebut kata atau kalimat Lailatul Qadar. Rumusan ini mengatakan bahwasanya jika kalimat Lailatul Qadar itu 9 hurufnya dan disebutkan dalam surah Al-Qadar itu 3 kali, maka 9 kali 3 sama dengan 27. Jadi menurut teori ini, menurut rumusan ini, malam Lailatul Qadar itu tidak pernah meleset, selalu pada malam 27 Ramadan. Menurut rumusan ini. Tetapi jamaah taruh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah rahasianya Allah. Sekali lagi, Lailatul Qadar itu adalah rahasianya Allah. Hanya Allah ya Subhanahu wa taala yang Maha tahu kapan Lailatul Qadar itu Dia turunkan. Dalam rangka apa? Supaya kita ini hamba-hambanya selalu bersemangat beribadah. Jangan hanya kita beribadah 1 malam saja karena kita sebut, kita yakin itu malam Lailatul Qadar. Tidak. Jadi ini salah satu hikmahnya kenapa Lailatul Qadar itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tepatnya kapan dia diturunkan. Yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah mulianya Bapak Ibu jamaah taruh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah objek yang turun pada malam itu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi kita tadi mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Qur'annya itu lebih penting, lebih utama, lebih mulia daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah jalan hidup bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an di awal surah Al-Baqarah ayat 2.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Karena tidak ada keraguan di dalamnya, maka wajar ia dijadikan sebagai hudan, sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan kita. Tetapi tidak semua orang yang menjadikannya sebagai petunjuk hidup. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Makanya dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau menakar diri kita, apakah saya ini sudah bertakwa atau tidak? Maka pertanyakan dalam diri kita, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita? Itu ketika kita hidup. Terus bagaimana kalau kita sudah meninggal? Kita sudah wafat? Sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat nantinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'ana wa hafidhahu." Siapa yang membaca Al-Qur'an dan menjaganya, memeliharanya, menghafalnya, wa hafidhahu. Jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannata, maka ia pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi kriteria apa yang dimasukkan Allah? Kriteria apa yang membaca Al-Quran dimasukkan ke dalam surga? Kriterianya adalah wahafidhahu. Menurut para ulama-ulama hadis, kata wahafidhahu di sini mengandung dua makna. Makna pertama adalah orang yang membaca Al-Quran kemudian berusaha mengetahui maknanya, mengetahui artinya, dan kemudian mengamalkannya dalam hidupnya. Orang yang membaca Al-Quran dengan kriteria seperti ini, maka dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannah, dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Kriteria yang kedua adalah wahafidhahu, adalah orang yang membaca Al-Quran karena seringnya membaca Al-Quran, secara tidak sengaja ia menghafalnya. Jadi dia tidak sengaja ia menghafalnya karena seringnya membaca Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan kriteria seperti ini, jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannata, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu jamaah yang sama berbahagia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syaffa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum kada istaujabu an-nar. Dan dia juga diizinkan oleh Allah. Dia juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. 10 anggota keluarganya, walaupun 10 anggota keluarganya itu sudah divonis masuk ke dalam neraka, masih bisa diberikan syafaat oleh keluarganya yang pintar membaca Al-Quran dengan 2 kriteria tersebut. Oleh karena itu jemaah taruh yang sama berbahagia, jangan biarkan anak-anak kita tidak tahu membaca Al-Quran. Tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita mampu membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa anak kita itu bukan hanya semata aset dalam kehidupan kita di dunia, tapi anak kita juga akan menjadi aset bagi kita dalam kehidupan kita di alam akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi kriteria, 2 kriteria dalam hadis tadi, sehingga insya Allah kita bisa menjadi penghuni surga. Dan mudah-mudahan kita semua bisa reuni di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.